Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada, wherever you are. Salam damai, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Sebagaimana biasa dalam acara ini kita akan menelusuri jejak-jejak kaki Yesus 2000 tahun yang lampau. Dan kita akan mencoba mengamati peristiwa demi peristiwa, dan terutama kita akan mendengarkan apa saja perkataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Kita ingin mengertinya dan bagaimana itu diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini kita akan meneruskan pengamatan kita terhadap satu peristiwa yang terjadi di dalam lokasi atau area Bait Allah di Yerusalem, pusat peribadahan orang Yahudi atau agama Yahudi di kota Yerusalem. Dan hari ini secara khusus kita akan juga melanjutkan satu perkataan Yesus. Sebenarnya perkataan ini cukup panjang ya. Tuhan seakan-akan berkhotbah kepada sekelompok orang ya, terutama kepada para pemimpin Yahudi dan juga orang-orang Yahudi lainnya di salah satu lokasi di dalam atau di sekitar di halaman Bait Allah. Nah, peristiwa itu kita sudah ikuti dalam beberapa episode sebelumnya, yaitu peristiwa tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang sudah sakit 38 tahun secara mujizat, tetapi itu terjadi di hari Sabat. Dan akibatnya ya ada dampaknya, ada efeknya. Oleh karena Yesus melakukan, walaupun itu satu kebaikan, kemanusiaan, tetapi dilakukan pada hari Sabat. Sehingga itu menjadi masalah. Nah, saya akan melanjutkan dulu cerita ini secara khusus mengutip beberapa ayat yang berisikan perkataan-perkataan Yesus yang akan menjadi pokok renungan kita. Dan ini merupakan bagian dari atau lanjutan dari sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membacakan untuk Anda dari Yohanes pasal 5 ayat 24, 25, dan 26. Hanya 3 ayat. Begini bunyinya. Yohanes pasal 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, demikian 3 ayat yang sudah dibacakan tadi. Ini merupakan bagian lanjutan dari satu semacam khotbah panjang Yesus terhadap sekelompok orang Yahudi di Bait Allah dan juga para pemimpin Yahudi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di dalam episode yang lalu ya, jadi ini satu khotbah panjang ya, bayangkan di dalam Yohanes 5 ada 27 ayat, itu semua adalah perkataan Yesus. Jadi panjang sekali dan kita harus berbicara di dalam beberapa kali pertemuan kita. Nah, yang dari episode yang lalu kita tahu bahwa yang ditekankan, kita masih ingat yang ditekankan Yesus di situ adalah bahwa dia seakan-akan bersaksi bahwa dia adalah Anak Allah. Dikasihi oleh Allah Bapa. Dan Allah Bapa memberikan kepada dia kuasa untuk melakukan hal-hal besar. Bahkan menghidupkan atau membangkitkan orang mati. Dan bahkan diberikan kuasa untuk menghakimi semua orang. Bayangkan itu. Dan tekanannya dalam episode yang lalu kita masih ingat bahwa yang ditekankan ini adalah siapa yang menghormati anak, yaitu Yesus Kristus, maka dia menghormati Allah yang disebut Bapa. Jadi kalau menghormati Bapa berarti harus menghormati anak.
kalau menghormati anak berarti menghormati Allah Bapa. Jadi dia sudah menyaksikan tentang dirinya itu, khususnya kesetaraannya dengan Allah Bapa. Dan itu menimbulkan persoalan lagi. Tetapi belum selesai, dan pada hari ini kita akan melanjutkan seperti apa yang sudah saya bacakan buat Anda tadi. Nah, di dalam 3 ayat ini tekanannya menjadi lain. Message-nya atau pesannya sedikit berbeda dari sebelumnya, tapi semuanya merupakan kelanjutan. Jadi ini merupakan kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya sendiri kepada orang-orang Yahudi. Tapi sekaligus juga bunyinya ini seperti Yesus mengajar atau berkhotbah. Yang pertama yang kita lihat tadi yaitu barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Yesus, dan percaya kepada Dia yaitu Allah yang mengutus Yesus, maka barang siapa yang mendengar perkataan Yesus dan percaya, dia mempunyai hidup yang kekal, hidup abadi, hidup yang tidak ada akhirnya. Dan dikatakan di sini bahwa orang itu yang mendengar dan percaya firman atau perkataan Yesus itu, dia pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi maut yang kekal ke dalam hidup yang kekal. Ini statement yang luar biasa. Orang yang mendengarkan perkataan Yesus. Jadi coba kita berpikir, merenungkan di sini. Mendengarkan apa saja perkataan Yesus. Nah, sekarang ini, zaman kita ini, kitab Injil kan sudah tertulis lengkap di situ. Kita sudah tahu siapa Yesus secara keseluruhan yang dikatakan oleh Perjanjian Lama maupun oleh seluruh Perjanjian Baru, tidak hanya kitab Injil. Kita sudah mengerti siapa Yesus. Kita sudah mendengar, kita sudah membaca, dan seterusnya, dan kita sudah tahu. Tapi pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang mereka tahu hanya Perjanjian Lama, dengan tafsiran oleh para pemimpin agama, orang Farisi, dan lain-lain, dan itu saja yang diajarkan. Sedangkan mengenai Perjanjian Baru, mereka masih belum tahu, belum mengerti, masih kabur bagi mereka. Satu-satunya yang mereka lihat sekarang adalah sosok anak muda dari Nazaret, dari Galilea yang bernama Yesus. Itu saja mereka tahu. Yang Yesus ini, anak muda ini, ya, yang ketika itu baru berusia kira-kira 31 tahun. Ini kejadian kira-kira di bulan April tahun 28 Masehi. Nah, saat itu Yesus sudah berumur kira-kira 31 tahun. Nah, jadi anak muda ini yang ada di hadapan mereka ini kok dia melanggar hukum-hukum Allah, menyembuhkan orang pada hari Sabat, kemudian meskipun itu mujizat, tapi salah pada pandangan mereka karena di hari Sabat. Lalu dia ini pemuda ini menyebut Allah itu yang maha besar, pencipta, maha kasih, maha kudus, hakim di atas segala hakim. Ini kok dia sebut sebagai Bapa. Ini berarti satu penghujatan. Jadi yang mereka hadapi adalah sosok pemuda ini dengan seluruh statement yang tidak masuk akal orang-orang Yahudi, apalagi para pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab Taurat dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu persoalan besar kalau di sini dikatakan bahwa barang siapa yang mendengar perkataan Yesus, dia itu berpindah dari maut kepada hidup. Dia akan mempunyai hidup yang kekal. Loh, kok mendengar kata-kata dari pemuda anak tukang kayu dan juga adalah tukang kayu sendiri, ikuti bapaknya, Yusuf, dari Nazaret, dari Galilea. Kok bisa kalau mendengar perkataannya, maka orang itu akan beroleh hidup. Kalau begitu bagaimana dengan hukum-hukum Taurat? Semua peraturan, baik secara tertulis maupun secara lisan yang ada. Apa yang dikatakan oleh para ahli Taurat, apa yang dikatakan oleh para imam, pemimpin agama. Apa artinya itu semua? Kok kalau mendengar anak muda ini yang baru datang beberapa kali di
Yerusalem di bait Allah ini, berarti dia akan menerima hidup yang kekal. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga saat itu juga perkataan Yesus ini mempunyai dampak. Bisa saja membuat mereka terbuka, tapi bisa saja membuat mereka semakin mengunci pikiran mereka, mengunci hati mereka. Ini tidak mungkin, ini pasti bukan dari Allah. Jadi betapa sulitnya bagi orang-orang Yahudi, apalagi pemimpin Yahudi, untuk dikatakan mendengar perkataan Yesus. Belum selesai. Di dalam ayat 25 yang kita sudah baca tadi, sini dikatakan bahwa ini tekanan yang kedua kali. Mereka yang mendengar suara anak Allah. Nah, ini di sini ada istilah anak Allah. Anak Allah. Ini lagi-lagi Yesus tadinya sebelumnya dia mengatakan Allah adalah Bapaknya. Kali ini ditekankan lagi dengan gaya bahasa yang berbeda, dengan terminologi yang berbeda. Anak Allah. Suara anak Allah. Ditekankan lagi yang mendengarnya akan hidup. Jadi bisa dibayangkan semakin jengkel lah ini para pemimpin Yahudi ini. Memangnya siapa? Kok bisa begitu? Dan pada ayat yang ketiga, yaitu pasal 5 ayat 26 yang kita baca tadi. Di sini kita dengar, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikianlah juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, perkataan ini nih begini. Ini hidup yang kayak apa sih yang dimaksudkan Yesus di sini? Nah, begini, coba kita sedikit merenungkan, memikirkan kembali ke belakang. Flashback ke ribuan tahun yang lampau. Dari cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, sejak Adam diciptakan dan juga Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, hanya ada satu tema di dalam dunia ini, di dalam kehidupan manusia ini. Tema itu adalah kehidupan. Hidup yang kekal, itu saja temanya. Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Namanya pencipta, dia mau buat apa saja sesuai dengan keinginannya, tentu untuk memuaskan dirinya sendiri. Jadi dia ciptakan manusia. Demi apa? Ya demi satu kehidupan. Untuk satu kehidupan yang akan hidup di dalam satu kehidupan. Kehidupan yang tiada akhir. Kehidupan yang kekal. Tetapi oleh karena kejatuhan dalam dosa oleh Adam dan Hawa, maka datanglah satu tema yang lain yang hampir sama kuatnya, yaitu kematian. Jadi ada kehidupan yang abadi, yang kekal. Sekarang ada tema yang lain yang melawan itu, yang sangat bertentangan dengan itu, yaitu kematian yang abadi, kematian yang kekal oleh karena dosa. Nah, dosa, ingat, dosa ini bukan sekadar, yang namanya dosa itu bukan sekadar sebuah perbuatan jahat, perbuatan yang tidak baik, pikiran yang tidak baik, sikap tingkah laku yang tidak baik. Tidak hanya itu. Dosa itu sebenarnya menunjuk juga kepada satu keadaan, satu penyimpangan dari jalan Tuhan. Dan penyimpangan itu sudah akan berlaku terus karena dosa juga adalah sebuah status di mana seseorang sudah berada di dalam perhambaan dosa itu sendiri. Dan dosa itu dikuasai oleh iblis. Jadi berdosa berarti masuk statusnya menjadi hamba dosa atau menjadi hamba iblis. Jadi bukan sekadar sebuah perbuatan yang salah atau perbuatan yang tidak baik. Nah, karena itu tema besar yang kedua yaitu kematian ini menjadi masalah besar. Jadi kalau Yesus katakan tentang Allah Bapa mempunyai hidup, yang dimaksudkan adalah kehidupan kekal, kehidupan yang suci, yang kudus. Dan dia katakan bahwa di dalam diri anak, di dalam diri Yesus, kehidupan itu ada. Jadi, kalau orang mau berpindah dari kematian kekal kepada kehidupan kekal, karena semua manusia sudah ada di dalam kematian kekal, tunggu waktunya saja. Karena dosa itu. Dia tidak mungkin mengubah dirinya sendiri, mengubah statusnya sendiri, dan menjadi orang yang benar, orang yang hidup di dalam kekekalan. Tidak mungkin. Maka satu-satunya jalan
maka Yesus yang datang dari surga, yang sudah tahu tentang surga, dialah yang tahu tentang surga, dia juga adalah pencipta dari seluruh isi bumi ini, maka dia inilah yang bisa, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kembali manusia keluar dari kematian yang kekal itu kepada kehidupan yang kekal. Jadi ini dalam sekali. Hanya bagi orang Yahudi, ini memang tidak terlalu sulit dimengerti tentang keselamatan dari kematian kekal pada kehidupan kekal. Tapi yang sulit bagi mereka adalah apakah itu ada di dalam diri Yesus. Nah, ini persoalan bagi mereka. Ini yang membuat mereka tidak bisa terima sepanjang hidup mereka. Sehingga mereka mengadakan perlawanan. Ini pasti bukan dari Allah. Harus dilawan. Ini penghujatan terhadap Allah. Ini masalahnya. Nah, sahabat dan kerabat, apa yang perlu kita renungkan di sini? Kalau tekanan dari 3 ayat tadi, yang pertama adalah mendengar. Ini memang penting sekali. Mendengarkan perkataan Yesus atau mendengarkan tentang kesaksian-kesaksian orang lain tentang Yesus yang sudah cukup jelas adalah titik tolak pertama untuk kita masuk ke dalam satu jalan yang benar yang akan memindahkan kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Jadi mendengarkan bukan sekadar mendengar, tapi mendengar artinya kita juga coba mengerti itu semampu kita, dan Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk mengerti setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Tuhan Yesus. Setelah mengerti itu berarti kita juga mentaatinya. Itu yang dimaksud dengan mendengar. Jadi mendengar bukan sekadar pokoknya udah dengar. Ya, ada mungkin hampir seluruh dunia ini sudah mendengar yang namanya Yesus. Juga mungkin perkataan-perkataan dia ada yang sudah dengar dan bahkan masih ingat. Apalagi sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, dia sudah lebih tahu. Tetapi kan tidak sampai ke situ. Mendengarkan itu juga berarti menerimanya dan melakukannya. Nah, ini kuncinya. Dengan begitu maka dia akan memperoleh hidup. Pindah dari maut ke dalam hidup. Dia akan menerima hidup yang kekal. Tapi di mana hidup yang kekal? Hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena dia yang datang dari Allah. Yang diutus oleh Allah. Jadi kuncinya hanya membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk mengerti apa saja yang ia katakan dan percaya dan mengikutinya, mentaatinya. Selesai. Itu yang dibutuhkan. Itu yang paling penting di dalam kehidupan ini. Dan inilah kesaksian Yesus. Sebenarnya dia memberitakan tentang dirinya sendiri. Dia bercerita, siapa aku ini? Tinggal Anda. Pilihan ada di tangan Anda atau di tangan kita semua, siapa saja, untuk mendengarnya, menerimanya, dan melakukannya dan percaya. Demikianlah, sampai di sini dulu perenungan dan jumpa kita. Saya berharap ada tetesan embun surgawi buat Anda pada hari ini lagi. Dan saya Frederick Makitan, akhirnya mohon diri untuk berjumpa lagi di episode berikutnya. Get your message, have a good day, and see you next time.